Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Hari ini hujan deras ya. Saya mau berangkat lembur karena hari Sabtu kebetulan. Ini jadwal saya mau nganter Mbak PMI yang pindah majikan, yang pernah merasa 7 tahun ya di rumah majikan itu terbebani, terkekang, pokoknya. Ini kontennya santai saja ya, kita ngobrol-ngobrol, nggak maksudnya nggak terlalu serius, cuman buat sharing aja ya. Jadi ini kasihan sekali Mbaknya, kondisinya sih alhamdulillah masih sehat. Nggak mau dikasihani. Tapi nggak mau dikasihani juga. Tapi memang Mbaknya ini kuat, setegar pokoknya luar biasa. Sampai saya salut, sampai hari ini saya ajak dia ngobrol, saya ajak dia sharing ya. Ini benar-benar saya mengacungi jempol 2 ya. Sama jempol kaki 2 jadi 4. Karena saking terharunya saya, dia ini bisa menyelesaikan tanggung jawabnya selama 7 tahun dengan baik, dengan sabar, pokoknya super sabar ya. Sabar itu nggak ada batasnya ya. Jadi ya sabar ada batasnya, nggak ada batasnya, gimana saya salah ngomong, oke. Jadi ini Mbaknya ini di rumah majikan itu jobnya memang jaga akong ya kamu? Dulu juga nenek Oh, juga. jaga nenek, neneknya meninggal terus ganti jaga akong. Nah, kondisi akong masih agak sehat maksudnya, tapi ada penyakit. Kalau nggak gitu kan nggak bisa ngambil orang ya. Cuman Mbaknya ini banyak jaga itu, banyak kerjaan rumah tangga, bersih-bersih sama masak. Anggota keluarganya majikan itu luar biasa banyaknya. Sampai kalau Sabtu Minggu itu harus masak. Karena majikan ini sering sembahyangan ya, pai-pai. Dan keluarga majikan ini kalau pulang itu banyak, mungkin anggota Pulang anaknya semua. juga banyak ya. Jadi anak, menantu, cucu itu semuanya banyak. Kalau ngumpul itu bisa sampai 25 orang. Ada 25 orang ya. 21. 21 orang itu dewasa, sedang, sama Sama anak-anak. kecil. Nah, ini Mbaknya ini tugasnya bantu majikan masak. Karena awal-awalnya memang cuma membantu, tapi semakin lama semakin kesini Mbaknya ini terjun sendiri di dapur, masak sendiri, menyiapkan menu sendiri. Itu untuk disembayangkan, disajikan dulu untuk sembayang ya. Habis itu dimakan bareng-bareng. Nah, kalau setiap Sabtu Minggu, itu setiap Sabtu Minggu apa Sabtu aja atau Minggu aja? Setiap Sabtu Minggu mereka Sabtu kumpul Minggu. keluarga. Selain untuk nanti kalau misalnya tidak sembahyangan, itu ya untuk makan pribadi maksudnya, makan sehari-harinya itu. Tapi kalau hari Senin sampai hari Jumat, itu normal sih, nggak banyak ya kalau hari 8 biasa. atau 9. Cuman 8 atau 9 anggota keluarga. Jadi yang paling heboh itu kalau hari Sabtu sama Minggu atau hari besar lainnya ya. Itu pokoknya Mbaknya ini heboh. Sampai Mbaknya ini badannya kecil, memang postur tubuhnya kecil, sampai dia kurus ya. Tapi sampai dia udah nggak bisa mengeluh lagi ya. Awal-awalnya dia masih rileks, masih santai, masih fine-fine aja, baik-baik saja. Tapi semakin ke sini Mbaknya ini ya banyak ngeluh lah, namanya orang ya sabar, ada batasnya tadi ya. Terus kemudian semakin ke sini semakin banyak mengeluh, saya juga merasa terketuk lah hati saya itu merasa kok begini banget ya, kasihan, saya bilang gitu. Nah, waktu itu dia udah kebetulan selesai kontrak 3 tahun, yang ke-6 ya, yang 6 tahun udah selesai, yang mau ke-7 tahun itu baru banyak mengeluh ke saya. Saya saranin, "Kamu maunya gimana? Coba kamu ngomong," saya bilang gitu. Terus akhirnya setelah itu dia mau perpanjang kontrak itu, dia merasa terpaksa. Terpaksanya satu, dia mungkin udah terbiasa di situ. Yang kedua, mungkin Mbaknya juga males untuk adaptasi yang lain. Majikan lain misalnya pindah itu ya, harus adaptasi yang lain itu susah. Jadi Mbaknya nggak mau ribet. Nah, dia ada permintaan, oke lah, karena bos juga gandoli waktu itu setahun yang lalu kan masih corona yang parah-parahnya, Mbaknya itu mau pindah itu juga sulit. Majikan mohon-mohon sama Mbaknya ini untuk bertahan ya, terus
ada tawaran tambahan gaji. Ya, inilah yang membuat dia mungkin bisa bertahan itu ada tambahan gaji. Tapi kalau jadwal kerjanya dia tidak dikurangi sama sekali, jadi tetap sama ya. Nah, ini majikan menyetujui untuk menambah gaji Mbaknya. Kamu ditambah gaji berapa? 3.000. 3.000 per bulan ya. Terus liburnya tiap bulan. Liburnya enggak, kadang 2 bulan sekali, nggak mesti. Jadi libur juga ada, tapi nggak mesti tiap bulan. Nah, di sini Mbaknya akhirnya dipikir ya enggak gitu. Terus akhirnya ngomong sama saya, udahlah Lose, saya perpanjang nggak apa-apa, tapi saya cuman setahun. Jadi memberi kesempatan majikan sama agensi untuk mencarikan pengganti dia kayak gitu. Karena dia ya udah capek itu tadi. Kalau misalnya majikan semua sih baik ya, dia baik. Keluarganya baik sih sebenarnya Baik. ya. Cuman ada amanya masih sehat. Ama ini masih muda, jadi amanya ini yang bikin dia nggak betah, bikin dia nggak kerasan. Kalau pekerjaan banyak, sebenarnya Mbaknya ini kamu kerjaan banyak itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Ini maaf, Mbaknya nggak mau divideoin, jadi itu ada di bayangan kamera sebelah sana itu ada Mbaknya lagi di samping saya. Jadi saya mau tanya ke Mbaknya, jadi kamu waktu di situ majikannya tuh baik ya? Baik. Cuman amanya saja sikapnya kadang bawel, ngeselin, nggak bisa diem. Jadi orangnya ama ini aktif, nggak mau ngelihat Mbaknya ini duduk, nggak mau ngelihat orang main HP atau gimana, pokoknya nggak mau. Time is money, kayak gitu istilahnya. Jadi waktu adalah uang. Prinsipnya ama itu kayak gitu. Ini ama ini dari dulu kayak gitu apa tahun ini aja? Dari dulu memang kayak gitu. Tapi dulu tuh nggak dirasa ya sama kamu. Nggak dirasa. Jadi Mbaknya ini dari dulu tuh nggak merasa terbebani, enggak. Cuman yang karena udah lama itu tadi merasa udah jengkel, bosen dan dikiranya kan bisa berubah lah. Bisa Mbaknya ini merasa mungkin amanya bisa berubah, tapi ternyata semakin parah. Ya gitu. Ini Mbaknya ya, nanti dikira saya bohong. Ini Mbaknya nggak mau divideoin. Oke, tapi kalian dengar suaranya aja nggak apa-apa. Jadi di situ kamu yang paling berat itu apa aja, contohnya pekerjaan yang gimana? Ya, kayak Saya dengar kan kamu mengerjakan sesuatu belum selesai, udah dikasih kerjaan yang lain. Ini yang membuat jengkel orang itu kayak gitu. Ini semua terjadi ke semua orang ya kalau masalah itu. Jadi nggak saya aja, nggak kalian, nggak kamu aja, kalian semuanya sama. Kita kalau misalnya lagi mengerjakan sesuatu belum selesai, dikasih tambahan kerja ini lagi, kan belum selesai, otomatis kan kenapa henci ya, kenapa terburu-buru kayak gitu. Kita nanti ngerjainnya nggak sempurna. Kalau nggak sempurna kita nanti ditegur. Kalau udah ditegur kitanya juga jengkel kan. Nah dari sini akhirnya terbiasa kayak gitu, terbiasa sabar sampai nggak bisa sabar lagi. Ya udah akhirnya Mbaknya memutuskan itu tadi, bertahan tapi cuma 1 tahun ditambahi gaji 3.000 kayak gitu. Nah kemudian yang menjengkelkan lagi apa? Contohnya satu aja. Ya itu kadang kayak apa ya, waktu itu masalah handuk kecil itu. Itu udah lama ya, udah kamu pernah bahas ya. Itu maksudnya kayak dia suka ngajak saya berantem di saat anaknya tuh udah pergi kerja gitu. Jadi amanya ini kalau pas majikannya udah pergi semua, nggak ada orang di rumah, cuman ada Akong sama ama. Nah Mbaknya ini lagi mengerjakan bersih-bersih atau nyuci baju atau mungkin beresi tempat apa kayak gitu, amanya ini selalu bikin kesel. Barang satu kesalahan satu itu bisa dikomplain sampai 24 jam nggak berhenti. Itu di saat kesempatan nggak ada orang, amanya ini ngomong sampai nggak berhenti. Kalau cuman ngomong ditegur ini salah, tolong kamu beneri lagi, ini begini. Cuman 1 kali mungkin nggak masalah. Yang nggak berkenan di hati Mbaknya sama teman-teman semua itu pasti. Kejadian hal kecil itu bisa dibahas sampai 24 jam, sampai seminggu, sampai 1 bulan masih diungkit ya. Itu yang bikin kesel. Jadi yang seperti ini loh yang bikin kesel. Jadi teman-teman ini Mbaknya ini ya saya kasih motivasi, selalu sabar, selalu saya pantau gimana perkembangannya sampai ya udah saya ngalah ya mendengarkan apa yang Mbaknya ini mau kayak gitu. Jadi dia maunya kalau udah 1 tahun dia mau pindah majikan. Nah alhamdulillah pahitnya dia rasakan, pahit manisnya tuh dia rasakan selama 7 tahun. Kemudian
3 bulan sebelumnya ini ya, saya jemput kemarin 3 bulan sebelumnya memang kita udah mengatur, Mbaknya juga bersedia untuk pindah, harus dan agensi juga bantu menyetujui dia pindah, majikan juga menyetujui, majikan alhamdulillah sudah mencari penggantinya dari Indonesia. Nah, masalah penggantinya saya nggak tahu nanti gimana, ya mudah-mudahan betah. Mungkin Mbaknya ini karena udah lama ya, pengen dia juga kerjanya nggak terlalu terbebani, terkekang karena udah capek. Dia udah tinggal tulang, kurus, tapi masih sehat loh ya. Dia masih semangat loh ya. Jadi menurut Mbaknya, menurut saya juga pribadi, ngapain kok sampai segitunya ya, kita kerja gaji sama kok sampai segitunya. Jadi ada harapan di luar sana mungkin ada yang lebih baik. Jadi saya tetap membantu dia, ya saya bantu dia, oke pindah majikan. Nah ini kebetulan saya juga rekomendasi job untuk dia, ini gantiin posisi mbaknya yang pulang ya mau nikah, itu juga majikannya juga alhamdulillah baik, pekerjaannya ringan. Jadi ini kayak berbalik kayak gitu. Dulunya yang dia sangat gimana ya, sakit hati selama 7 tahun, alhamdulillah ini ada harapan cerah, nanti ini hari ini mau diantar kerja sama saya ya. Jadi pekerjaannya ya memang ringan sekali, tapi pokoknya butuh adaptasi kayak gitu. Kalau saya sekarang bilang ringan, saya nggak jalani, saya nggak tahu ya. Intinya ini 360 derajat perbedaannya ya dari yang 7 tahun yang lalu. Jadi kamu tinggal sekarang apa ya, semangat aja, kerja yang baik ya. Setelah hujan pasti ada pelangi, istilahnya kayak gitu. Jadi pokoknya kamu tetap semangat, jaga kesehatan ya. Nggak semua masalah kamu tuh harus sedih ya. Jadi permasalahan seberat apapun tuh pasti ada solusinya ya. Kamu harus percaya, oke? Pasti kita bisa membantu kamu. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Jadi tetap semangat ya. Ini juga mbaknya sebelum kerja itu ada perjanjian juga sama majikan, minta libur, ada juga minta tambahan gaji, majikan juga menyetujui karena dia udah lama di Taiwan ya. Oke, itu aja informasi sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian di sini jangan banyak ngeluh ya. Mbaknya aja betah loh ya 7 tahun. Cuman akhir-akhirnya aja kayak meledak gitu. Jadi meledak akhirnya udah nggak kuat. Tapi teman-teman kalau cuman masalah sepele, masalah apa masih bisa diselesaikan dengan baik. Pasti ada solusinya. Jadi jangan banyak ngeluh. Di bawahnya kamu, di atas apa itu nggak usah ngelihat ke atas ya. Di bawah kita tuh masih banyak yang nasibnya kurang beruntung kayak gitu aja. Tetap introspeksi ya, tetap berdoa semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Itu aja ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Ciao. Bye bye. Wassalamualaikum.